Salah. Yang punya tol siapa emang? Jasa Marga? Bukan, Allah. Yang punya tol itu Allah. Maka kita masuk masjid, kita bilang sama Allah, ya Allah, di mana aja tol kita naik, di mana aja tol kami lalui, kami naik, jangan sampai kami bayar. Asik kan? Jangan sampai kami bayar. Udah begitu aja udah, insya Allah. Dia bingung. Bagaimana? Masa iya itu apa namanya portalnya kebuka? Kan gitu kan ya? Jajal aja. Jajal aja. Udah jajal aja. Masuk aja. Kalau perlu jajal. Saat ini, nanti ini pulang kita pengajian jajal. Ambil mobil, kalau nggak punya ambil mobil siapa ya? Kalau emang ada duit jangan bawa tuh duit. Kalau emang ada kartu tol jangan ada kartu tol yang dibawa. Jajal, tes tauhid buat dijajal, iman buat dijajal. Ambil tuh mobil, kuncinya start, kemudian cari tol di mana masuk. Gak usah bawa duit, bawa Allah saja. Insya Allah Pak macet. Abis itu diem aja. Dan seterusnya repot itu nanti. Iya. Repotnya lagi ketika kena orang yang brutal, Mas. Betul, ya kan? betul. Manusia ini makhluk Allah gitu kan. Ketemu lawan jenisnya kemudian ini makhluk Allah gitu kan. Dinikmati kan repot, Mas. Iya, iya. Ya. Itu menurut hemat saya apa yang diomongkan Yusuf Mansur ini adalah pemikiran gila, Mas. Iya. Iya. Iya, suatu ajaran dikatakan baik kalau artinya ini bisa diterapkan oleh semua orang gitu lah. Kalau misalkan Yusuf Mansur mengatakan masuk tol gak usah bayar ya, karena tauhid percaya sama Allah gitu ya, tol milik Allah. Ya kalau semua orang ini masuk tol gak usah bayar. Nah, ini yang terjadi ya ini semua apa polisi yang repot ini. Bukan polisi yang repot, nggak ada orang yang mau bangun tol, Mas. Nah, ini Polisi repot, ya. kemudian pengusaha tol juga nggak mau. Iya, rugi dong. Karena rugi dia. Iya, betul. Ya, gitu, Mas. Pikirin aja haknya Allah. Saya mau masuk tol jam 6:30 siap. Subuh kita masuk masjid. Selesai. Ya, perhatikan. Perhatikan. Apa yang kita pikirin, siapa yang kita pikirin menentukan nanti apa yang insya Allah kita hasilkan dan kita dapatkan. Kita mau masuk tol, yang kita pikirin duit. Wih, salah. Salah. Yang punya tol siapa emang? Jasa Marga? Bukan, Allah. Yang punya tol itu Allah. Maka kita masuk masjid, kita bilang sama Allah, ya Allah, di mana aja tol kita naik, di mana aja tol kami lalui, kami naik, jangan sampai kami bayar. Asik kan? Jangan sampai kami bayar. Udah begitu aja udah, insya Allah. Dia bingung. Bagaimana? Masa iya itu apa namanya portalnya kebuka? Kan gitu kan ya? Jajal aja. Jajal aja. Udah jajal aja. Masuk aja. Kalau perlu jajal. Saat ini, nanti ini pulang kita pengajian jajal. Ambil mobil, kalau nggak punya ambil mobil siapa ya? Kalau emang ada duit jangan bawa tuh duit. Kalau emang ada kartu tol jangan ada kartu tol yang dibawa. Jajal, tes tauhid buat dijajal, iman buat dijajal. Ambil tuh mobil, kuncinya start, kemudian cari tol di mana masuk. Gak usah bawa duit, bawa Allah saja. Insya Allah Pak macet. Abis lu diem aja kan. Dan seterusnya repot itu nanti. Iya. Repotnya lagi ketika kena orang yang brutal, Mas. Betul, ya kan? betul.
manusia ini makhluk Allah gitu kan, ketemu lawan jenisnya kemudian ini makhluk Allah gitu kan, dinikmati kan repot mas. Iya, iya. Ya, itu menurut hemat saya apa yang diomongkan Yusuf Mansur ini adalah pemikiran gila mas. Iya. Iya. Iya, suatu ajaran dikatakan baik kalau artinya ini bisa diterapkan oleh semua orang gitu lah. Kalau misalkan Yusuf Mansur mengatakan masuk tol gak usah bayar ya, karena tauhid percaya sama Allah gitu ya, tol milik Allah. Ya kalau semua orang ini masuk tol gak usah bayar. Nah, ini yang terjadi ya ini semua polisi yang repot ini. Bukan polisi yang repot, nggak ada orang yang mau bangun tol mas. Nah, ini polisi repot, kemudian pengusaha tol juga nggak mau. iya rugi dong. Karena rugi dia. Iya betul. Ya, gitu mas. Ya itu kan logika. Mendingan untuk modal, dia simpen untuk makan nanti. Iya kan? Karena kalau dibuat tol mubazir, karena mereka tidak mendapat penghasilan lagi. Iya. Tapi saya katakan kalau logika saya tidak bisa, hablum minanas itu tidak bisa. Ketika kita memperkerjakan orang, misalnya saya mengerjakan di sini ART misalnya, mereka harus saya gaji mas. Iya. Beda dengan Yusuf Mansur mungkin mas. Iya. Iya. Karyawannya, yang karyawan fighter yang saya dampingin itu kan masih kurang gajinya, kemudian THR, kemudian pesangon. Iya. Itu mungkin Yusuf Mansur mengatakan, ini karyawan milik Allah, sebagai saya nggak gaji gitu mungkin. Iya, Cara pemikiran yang keliru itu. Iya, iya. Dan itu sesuai dengan waktu di Tripatrit di Depnaker itu kan mengatakan bahwa berdasarkan ini Paitren milik Yusuf Mansur nih masih ada kekurangan sekian-sekian nih, gimana nih? Apakah mau kami rekomendasikan untuk berperkara di PHI Pengadilan Hubungan Industrial atau mau damai? Mereka mau damai kan? Artinya mereka kami membuat perjanjian itu mereka mengakui bahwa ada kekurangan dan itu mereka janji nyicil mas 6 kali. Dicicil 1 kali kemudian sampai dengan saat ini nggak dicicil. Itulah tabiat dari Yusuf Mansur. Iya betul. Iya. Ya dan juga kan kalau misalnya kita bicara pemahaman yang disebutkan oleh Yusuf berkaitan dengan tauhid, ini selain mengatakan sesuatu itu milik Allah, ke pasar gak usah bayar, ke mall tunjuk ambil pergi, masuk tol gak usah bayar gitu ya. Ini juga berkaitan dengan sedekah gitu ya. Dikatakan bahwa kita itu harus yakin gitu ya, kalau kita sedekah itu pasti akan diganti oleh Allah 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Nah inilah yang sering menjadi jebakan Batman gitu ya. Nah ketika jamaah disuruh sedekah, entah itu berapa persen tabungannya, atau mungkin seluruh tabungannya, atau mungkin kendaraan satu-satunya gitu ya, ini jamaah diminta untuk yakin gitulah. Jadi misalkan kalau dalam 40 hari misalkan ya, keajaiban itu tidak datang dan atau Allah belum mengganti 10 bahkan 700 kali lipat. Nah ini kalau misalkan jamaahnya komplain Yusuf Mansur, nah ini Yusuf Mansur bisa mengcounter. Ini berarti kamu kurang yakin kan gitu. Kamu kurang yakin, kurang ikhlas, masih kurang perjuangan. Itu yang dilakukan terhadap jamaah Masjid Darussalam investor batubara. Iya. Jamaah masjid investor itu ketika ini gagal bayar, maka yang disuruh untuk berdoa, yang disuruh untuk bermunajat, yang disuruh untuk riyadhah dan seterusnya itu para investor mas. Betul. Ternyata gagal bayar. Itu yang dilontarkan di pengajian itu. Memang bukan Yusuf Mansur, tapi afiliasinya Yusuf Mansur mengatakan kegagalan ini kemungkinan besar penyebabnya adalah para jamaah ini melakukan kurang ikhlas. Riyadhahnya kurang. Ya, riyadhahnya kurang. Kemudian kalau riyadhahnya sudah cukup, kurang ikhlas. Nah, betul. Iya kan? Kalau ini kurang macam-macamnya lah, kurang sedekahnya, kurang ini. Ya. Terutama digiring ke sedekah, Mas. Betul. Jadi harapannya itu sudah disuruh riyadhah, disuruh bersedekah lagi, padahal bagi keuntungannya tidak diberikan begitu, Mas. Iya, betul. Dan anehnya lagi ada yang di sana itu dimintain uang seperti ini juga investasi. Ini nanti akan ini, tapi hasil bagiannya itu katanya nanti diserahkan kepada orang terdekat kita yang nggak mampu gitu. Iya. Jadi ada istilah, saya lupa istilahnya itu.
Ternyata itu jumlahnya banyak juga nggak dipulangkan, Mas. Betul. Jadi udah dibohongin lagi. Ini kalau kita tidak mengingatkan, kita tidak memberitahu, tentu ini akan berjalan terhadap yang lain, Mas, gitu. Iya, betul. Mukodimat namanya, Mas. Uang kodimat namanya. Iya, iya. Ya, jadi di samping di samping menanamkan investasi itu ada uang kodimat tuh, kita disuruh nanam modal lagi. Keuntungannya nanti untuk orang terdekat kita. Misalnya ART kita, sopir dan seterusnya gitu. Iya. Nah, kenyataannya itu juga macet, nggak dibayar dan nggak dipulangkan, Mas. Dan jumlahnya miliaran juga itu, Mas. Iya, betul. Jadi sudah dibohongin di sini, dibikin jebakan lagi, bohongin lagi, kabur lagi. Iya. Udah nggak bisa bohongin baru kabur. Betul. Gitu. Ya, inilah yang terjadi juga ya ternyata di investasi JP batubara gitu ya. Ini persoalan bisnis pun diselipkan dengan riadoh seperti itu ya. Katanya kan ini para jamaah juga disuruh mencatat duduhannya, Betul. sholat jamaahnya gitu ya, sholat subuhnya, kemudian qobliyahnya, badiahnya itu disuruh dicatat gitu kalau di sana Iya. gitu ya. Nah, itu Semua dicatat, Mas. Dari 5 waktunya, tepat waktu disuruhnya. Kemudian ba'diyah qobliyahnya ya. itu disuruh semaksimal mungkin, ya. Kemudian sholat duhanya disuruh. Sholat duha biasanya cuma 8 rakaat, ini bisa 12 rakaat bahkan lebih gitu. Kemudian sholat tahajudnya, sholat tahajudnya 12 rakaat, itu harus dicatat tuh, Mas. Iya, iya. Terus kemudian setoran hafalan Al-Qur'annya berapa, harus dicatat juga gitu. Yang enggak ini, Masya Allah, tidak melakukan gitu, Pak. Betul. Itu Nah, ini sebenarnya menggiring kita agar kita nurut terus gitu loh. iya. Ujung-ujungnya suruh berinvestasi ini dan itu ujung-ujungnya tidak kembali, Mas. Oke. Iya.